Memar yang terjadi di bagian tubuh bisa saja merupakan gejala daripada ITP atau idiopatik trombositopenik purpura. Gejala-gejala lainnya mimisan, haid yang banyak dan susah sekali berhenti, terdapat darah pada air kencing maupun kotoran, gusi yang mengalami pendarahan ketika kita menggosok gigi. Nah, gejala-gejala yang berupa pendarahan spontan yang susah berhenti biasanya terjadi ketika nilai trombosit kita di bawah 50.000. Jika trombosit kita di atas nilai 100.000, penyakit ini umumnya tidak ada keluhan. Nilai normal dari trombosit itu 150.000 sampai 400.000 mikroliter. Pasien didiagnosa dengan ITP sebelumnya biasanya mereka atau pasien tidak mengetahui bahwa dia menderita daripada penyakit ITP. Diagnosa itu biasanya diberikan ketika dilakukan check up, didapatkan nilai trombosit yang rendah, ataupun mereka tidak sengaja memeriksakan diri dengan keluhan yang lain ke rumah sakit, didapatkan nilai daripada trombosit yang rendah. Sebelum kita bicara soal ITP, mari kita bicara tentang trombosit atau keping darah. Trombosit itu diproduksi bersama-sama dengan sel darah merah dan sel darah putih pada sumsum tulang. Gangguan jumlah trombosit ataupun gangguan daripada fungsi trombosit itu akan mengakibatkan seseorang gampang atau mudah sekali mengalami pendarahan dan susah untuk berhenti. Penyebab ITP ini sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Namun dugaan utama penyebab ITP adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang disebut dengan penyakit autoimun. Pada penderita ITP, sistem kekebalan tubuhnya menganggap sel darah trombosit atau keping darah itu sebagai benda asing yang berbahaya, sehingga antibodi yang dibentuk oleh tubuh kita itu justru menyerang selnya sendiri, yaitu sel trombositnya sendiri. Itulah yang mengakibatkan kenapa jumlah trombositnya condong menurun. Beberapa hal yang dianggap memicu timbulnya ITP adalah infeksi virus atau bakteri yang terjadi pada anak-anak, vaksinasi, paparan bahan kimia seperti insektisida, penyakit autoimun seperti lupus, dan pengobatan dengan kemoterapi. Penderita ITP memiliki nilai trombosit di bawah nilai normal. Makin rendah nilai trombosit, maka risiko pendarahan itu makin besar. Tidak ada sih pemeriksaan yang bisa memastikan bahwa ini adalah ITP. Yang kita bisa lakukan adalah menyingkirkan penyebab-penyebab lain daripada nilai trombosit yang rendah. Misalnya pemeriksaan demam berdarah. Kedua, kita melakukan pemeriksaan fungsi hati. Kadang-kadang pemeriksaan fungsi hati penting untuk menyingkirkan pasien-pasien trombositopenia karena serosis hati. Kemudian dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Jika perlu bisa dilakukan pemeriksaan asupan atau aspirasi daripada sumsum tulang. Karena penyakit-penyakit dengan trombositopenia juga bisa disebabkan misalnya kasus-kasus pada kanker darah. Untuk pengobatannya sendiri itu tergantung dari keparahan atau gejala yang muncul dari penyakit ITP tersebut. Jika gejalanya ringan atau tidak bergejala, biasanya kita cuma melakukan evaluasi pemantauan dan mencegah terjadinya pendarahan. Sedangkan jika timbul keluhan berupa pendarahan atau gejala lain seperti misalnya haid yang panjang disertai dengan nilai trombosit yang rendah, maka dibutuhkan pengobatan-pengobatan.
Biasanya pengobatan yang dilakukan itu dengan menggunakan kortikosteroid ataupun dengan imunosupresan, dengan tujuan adalah menekan sistem imun sehingga tidak ada imun yang berlebihan yang menyerang sel keping darah atau trombosit, sehingga harapannya trombositnya akan naik. Meskipun ITP tidak dapat dicegah, tapi bisa kita melakukan beberapa langkah untuk mencegah terjadinya pendarahan. Misalnya, melindungi diri dari hal-hal yang menyebabkan cedera. Kemudian, jika kita menggunakan obat-obat tertentu, tanyakan dulu ke dokter ada tidak risiko pendarahan seperti misalnya aspirin dan ibuprofen ya. Jika memang kita menderita ITP atau didapatkan nilai trombosit yang rendah, maka harus berkonsultasi dengan dokter bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai trombosit agar kita terhindar dari risiko terjadinya pendarahan. Cukup sekian topik kita hari ini tentang ITP atau idiopatik trombositonia purpura. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar.